Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dengan Dadan. Di video kali ini kembali saya bahas headset gaming terbaru dari DBE Acoustic. Harganya terjangkau sekali, kurang dari 200.000. Ada dua tipe di sini, DBE GM160 dan GM190. Kedua desainnya sama, hanya beda di konektor audio saja. Selain itu juga saya mau kenalin headphone stand yang multifungsi banget dengan lampu RGB yang keren. Oke, kita langsung unbox saja. Di sini sudah ada kedua box headsetnya, desainnya kurang lebih mirip, harganya 195.000 saja. Kalian bisa cek link sellernya di kolom deskripsi. Di bagian kiri atas tulisan DBE Acoustic, lalu sebelah kanan ini nama variannya GM160 3,5 mm Professional Multi-Platform Gaming Headset. Kalau yang sebelahnya GM190 7.1 Virtual Surround Gaming Headphone. Berarti cuma GM190 ya yang support Virtual Surround. Ujung kiri bawah audio konektor headsetnya. Yang GM160 pakai jack 3,5 mm dan GM190 pakai USB. Cek ke samping, di sini juga format desainnya sama. Fitur headsetnya over ear, comfortable, sensitive microphone, big speaker driver, plus and comfortable headband. Lalu di bawah ini juga ada spesifikasi headsetnya. Drivernya 50 mm, lumayan gede. Frekuensi responnya di 20 sampai 20.000 Hz. Sensitivitasnya 112 dB plus min 3 dB, standar ya. Dan di sini yang bedanya hanya dari konektornya saja ya. Balik ke sisi lain, di sini juga sama, garansinya 1 tahun. Lanjut ke belakang, di sini fitur yang tadi ya, masih sama juga formatnya. Kita langsung buka saja segelnya, di skip saja. Yang pertama dapat kartu garansi, dan yang terakhir ini headsetnya. Ya, dari desainnya ini sama banget ya. Kalau yang GM160 di sini dapat juga splitter. Oke, lanjut kita cek unbox standnya. Ya, ini kemasan headphone stand HS100 dari DBE Acoustic. Harganya 299.000. Selain buat naruh headset, HS100 ini juga berfungsi sebagai virtual surround sound card dan USB hub. Cek ke samping, di sini ada spesifikasinya. 2-in-1 jack, 2 USB port, audio jack, USB-C charging port, mantap, mikrofon jack, dan cakep nih, ada RGB light-nya. Wih, jadi gaming banget lah. Balik ke sisi lain, di sini garansinya 1 tahun, dan di sini juga spesifikasi yang tadi ya, bahannya campuran ABS dan aluminium alloy. Lanjut putar lagi, wow, di sini ada 8 zone RGB, lalu di sini juga lampunya bisa dikontrol dengan sentuhan saja, tambah keren nih. Langsung saja kita unbox. Yang pertama, dalam plastik ini ada buku manual, lalu kabel data USB Type-C, sepertinya panjang nih kabelnya. Dan terakhir headphone standnya. Wow, solid banget nih. Penyangganya ini berbahan aluminium alloy, ini kokoh banget. Dipasang 2 headset pun juga masih mantap, nggak roboh. Nah, di bagian bodinya ini berbahan ABS dengan build quality yang baik. Di bagian samping depan ada port USB, 3 jack audio 3,5 mm dengan detail fungsinya. Bagian belakang port USB Type-C untuk powernya. Lalu di bagian atas ini ada port USB dan logo touch control untuk LED RGB-nya. Saat pertama kali dikoneksikan ke laptop atau PC kalian, LED RGB-nya full color. Nah, untuk pengaturan warna ini responsif sekali ya. Cakep nih, jadi berasa gaming banget. Fungsi kedua port USB-nya bisa juga untuk flash disk dan headset yang ujungnya pakai konektor USB. Nah, untuk fungsi virtual surround sound card, kalian download dulu aplikasinya, nanti saya kasih linknya di kolom deskripsi. Untuk headsetnya, kedua varian ini punya desain, warna, dan material yang sama. Memang terkesan desain headsetnya biasa saja. Di bagian terluar padnya berwarna ala metalik. Menurut saya ini pilihan warnanya bagus, berasa premium. Bentuknya bulat, besar sekali. Di sini berbahan plastik dengan logo DBE di tengahnya. Nah, yang melingkar ini lampu LED-nya berwarna biru. Di pad sebelah kiri ada juga pengaturan volume yang di-scroll. Lalu di bagian dalam, ketebalan busa padnya standar, tidak terlalu tebal. Di sini teksturnya soft, empuk, dan lembut. Di bagian headbandnya juga sama, fleksibel ya. Nah, di bagian terluar headband ini berbahan besi yang dilapisi lagi bahan rubber jadi lembut. Ya, ini juga sama fleksibel. Dan ini mic-nya dibuat lentur seperti ini. Di sini bagian paling ujung pakai lampu LED juga. Oh ya, untuk GM160 fungsi konektor USB-nya untuk power lampu LED. Jadi kalau dipakai buat tablet atau HP kalian yang nggak ada port USB, lampu LED-nya gak bakalan nyala. Kalau saya coba pakai, headsetnya terbilang ringan banget, isolasinya cukup baik.
berasa kedap di sini, dan kalau dipakai lama memang berasa gerah di kuping. Di kedua headset ini bisa menerjemahkan virtual suara kiri kanan, depan belakang dengan baik. Terutama GM190 berasa banget detail sumber suaranya. Untuk soundstage saya rasa GM190 lebih luas dibanding GM160. Nah, kalau soal karakter audio bisa dibilang keduanya ini flat. Bassnya terkontrol dengan baik. Untuk GM160 lebih kerasa bulat. Deep bassnya pas, vokal dan instrumennya gak balapan. Clarity-nya cukup, hampir semua jenis lagu enak didengar lewat headset ini. Ya bisa dibilang balance di semua tunnel. Kalau GM190, meskipun sama desainnya, yang ini justru karakter treble-nya lebih kuat, detailnya lebih kerasa, lebih forward, upper mid-range-nya lebih naik. Dengan bass yang cukup powerful, seolah gain audionya dibikin up lagi. Lebih cocoknya sih ini buat main game saja karena berasa dentuman suara ledakannya. Saya coba dikombinasikan GM160 dengan HS100, karakternya jadi lebih kuat, lebih bertenaga. Kalau di-compare dengan GM190 tetap karakternya beda. Tapi saya malah lebih suka kombinasi GM160 ini dengan HS100. Lebih pas aja dengan selera kuping saya. T12, halo, ini adalah hasil suara dari headset GM160. Ini adalah hasil suaranya T12 dengan konektor audio USB. Halo T12, saya menggunakan recorder bawaan Windows 10. Halo T12. Nah, ya ini adalah hasil suara dari mikrofon GM190 dBi akustik T12. Oke, di penghujung video headset dengan harga di bawah 200 ribuan ini, keduanya termasuk recommended meskipun tampilan gak gaming-gaming amat. Build quality-nya terbilang baik dan finishingnya rapi. Kalau kalian lebih banyak dengerin lagu, menurut saya lebih enak yang GM160 saja. Nah, kalau soal headphone stand, dengan build quality yang solid, fitur yang menarik, apalagi bisa jadi USB hub, harga 299.000 sih worth it banget. Ya, semuanya kembali lagi deh ke kalian masing-masing. Sekian saja, dadah undur pamit, wassalam.